Kota Semarang mendadak heboh setelah muncul laporan dari sebuah LSM pendidikan mengenai dugaan pemalsuan ijazah oleh seorang pejabat publik bernama Mulyono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Dugaan ini pertama kali mencuat di media sosial setelah sebuah unggahan viral di platform X, dulu Twitter, memperlihatkan tangkapan layar data lulusan universitas yang tidak sesuai dengan rekam jejak Mulyono. Pada unggahan itu, terlihat ijazah milik Mulyono bertuliskan tahun kelulusan 1996 dari sebuah universitas ternama di Jakarta. Namun, dalam database alumni yang dibuka secara terbatas oleh pihak kampus, tidak ditemukan nama Mulyono pada tahun tersebut. Bahkan, nomor induk mahasiswa, NIM, yang tertera di ijazah itu, milik orang lain. Kabar ini langsung menarik perhatian publik dan media nasional. Wartawan menyerbu kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meminta konfirmasi. Namun, Mulyono tetap bersikukuh bahwa ijazahnya asli dan sah. Ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan saya. Saya siap buktikan keasliannya lewat jalur hukum, ujar Mulyono saat dikonfirmasi wartawan, dengan nada tinggi dan wajah memerah. Namun kecurigaan semakin membesar ketika LSM yang sama membawa temuan tersebut ke Puslap For Mabes Polri, meminta agar dilakukan pemeriksaan forensik dokumen secara mendalam. Dan disinilah babak baru dimulai. Seorang ahli forensik dokumen, Dr. Aditya Pranata, MFis, menerima permintaan ini dengan rasa penasaran yang tinggi. Kalau memang palsu, kami pasti bisa deteksi. Tinta, jenis kertas, tekanan stempel, dan bahkan sidik jari mikroskopis bisa berbicara, kata Dr. Aditya di hadapan media. Pemeriksaan pun dimulai di laboratorium forensik milik kepolisian. Di balik pintu besi dan kaca tebal, satu persatu kejanggalan mulai terkuak di laboratorium forensik Puslap For Mabes Polri. Suasana tegang menyelimuti ruangan saat Dr. Aditya Pranata mulai meneliti fisik dokumen ijazah milik Mulyono. Dokumen itu terlihat rapi dan meyakinkan di mata awam. Namun, bagi seorang ahli forensik, tiap sudut, tiap pori kertas, bahkan setiap goresan tinta adalah sumber kebenaran. Menggunakan mikroskop stereoskopik dan alat analisa spektrum ultraviolet, Aditya memperhatikan perbedaan jenis tinta pada tulisan Universitas Nusantara Jakarta dengan bagian nama dan tanggal kelulusan. Hasil awal menunjukkan kejanggalan. Tinta pada nama, Mulyono, dan tanggal kelulusannya tidak sejenis dengan tinta yang digunakan di bagian lainnya. Ini mengindikasikan kemungkinan manipulasi teks atau penimpaan informasi di atas dokumen asli, jelas Dr. Aditya kepada tim penyelidik. Lebih mengejutkan lagi, saat dokumen itu disinari dengan sinar inframerah. Terlihat bekas nama lain yang seolah telah dihapus secara kimia, namun masih menyisakan bayangan samar. Nama itu tertulis, Dedi Firmansyah. Ini bukan sekadar pemalsuan biasa. Seseorang berusaha mengubah identitas dalam dokumen asli. Ini lebih mirip pengambil alihan identitas akademik, kata Aditya dengan nada serius. Pihak kampus pun akhirnya dilibatkan. Ketika dikonfirmasi, Universitas Nusantara Jakarta mengakui bahwa memang ada nama Dedi Firmansyah dalam data lulusan tahun 1996. Namun, Dedi menghilang sejak tahun 2004 dan tidak pernah mengambil ijazah aslinya. Wartawan kemudian menggali lebih dalam tentang siapa Dedi Firmansyah. Yang ditemukan membuat publik terkejut. Dedi adalah mantan mahasiswa cerdas jurusan teknik industri, tetapi pernah dikabarkan mengalami gangguan jiwa dan menghilang dari lingkungan sosialnya. Kini spekulasi bermunculan. Apakah Mulyono telah membeli atau mencuri identitas Dedi? Apakah ada jaringan di balik pemalsuan ini? Media dan masyarakat semakin mendesak penegakan hukum. Mulyono yang awalnya percaya diri mulai menghindari wartawan dan menolak hadir dalam rapat dinas. Sementara itu, Dr. Aditya mempersiapkan laporan lengkap hasil forensiknya. Ia tahu, ini bukan hanya soal ijazah palsu. Ini adalah pintu masuk ke konspirasi yang jauh lebih besar. Setelah hasil forensik menunjukkan bahwa ijazah tersebut kemungkinan besar berasal dari nama lain bernama Dedi Firmansyah, publik mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Mulyono. Jejak digital, dokumen lama, dan catatan kependudukan pun diburu oleh wartawan investigatif. Salah satu wartawan senior dari Harian Merdeka,
Larasari, mendapat petunjuk penting saat menelusuri alamat lama Mulyono di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Ia mewawancarai seorang tetangga lama yang mengenal Mulyono sejak remaja. Dia dulu bukan siapa-siapa. Cuma anak angkat dari Pak Ruslan, pensiunan pegawai kecamatan. Waktu SMA saja nilainya pas-pasan, bahkan sempadu setahun, ungkap Bu Ratmi, tetangga sebelah rumah Mulyono. Namun yang membuat Laras curiga adalah fakta bahwa Mulyono tiba-tiba pindah ke Jakarta tahun 2001, dan kembali ke Jawa Tengah tahun 2006 dengan gelar sarjana teknik dan status PNS muda berprestasi. Laras terus menelusuri arsip-arsip lama. Ia menemukan bahwa Mulyono pernah bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah biro jasa pendidikan yang kini sudah tutup. Biro tersebut, berdasarkan data dari arsip kepolisian, pernah terlibat skandal jual beli ijazah dan pemalsuan dokumen akademik. Nama biro itu adalah CV Cakrawala Edukasi, dan Dedi Firmansyah tercatat sebagai salah satu klien yang pernah mengurus legalisasi ijazah di sana. Hubungan itu langsung menciptakan benang merah. Diduga kuat, Mulyono menyalahgunakan akses ke dokumen milik klien. Dan karena Dedi Firmansyah tidak pernah mengambil ijazah aslinya, maka dokumen itu digunakan sebagai wadah kosong untuk dimodifikasi. Laras juga berhasil mendapatkan dokumen KTP lama Dedi Firmansyah yang fotonya tidak begitu jelas, tapi memiliki kemiripan postur dan bentuk wajah dengan Mulyono muda. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Mulyono telah mengkloning identitas Dedi untuk membangun karirnya sejak awal. Kepolisian pun akhirnya membuka penyelidikan resmi terhadap Mulyono. Ia diminta hadir untuk klarifikasi. Namun pada hari pemanggilan itu, Mulyono tidak muncul. Ia menghilang, dan menurut pihak keluarga, tidak pulang sejak 2 hari lalu. Mobil dinasnya ditemukan di pinggir jalan tol Batang Semarang dalam kondisi terkunci, tanpa jejak keberadaan Mulyono. Jangan-jangan dia kabur, ujar Kompol Hanafi dari Satreskrim Polrestabes Semarang. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa dia dibungkam oleh pihak lain. Situasi ini menjadi semakin pelik. Satu ijazah palsu membuka rahasia besar tentang masa lalu, manipulasi identitas, dan kini, orang yang bersangkutan lenyap tanpa jejak. Mobil dinas berwarna hitam milik Mulyono, sebuah Toyota Camry 25Ki, ditemukan dalam kondisi terkunci di bahu Jalan Tol Batang, Semarang KM 314. Tidak ada kerusakan mencurigakan, tidak ada kaca pecah, dan semua barang tampak rapi. Namun, ada satu hal yang langsung menarik perhatian tim penyidik. Bau alkohol larut kimia yang samar keluar dari dalam mobil. Begitu tim forensik dari Polrestabes Semarang tiba di lokasi, mobil langsung dibuka secara prosedural. Di dalam bagasi, ditemukan sebuah map plastik berisi dokumen-dokumen fotokopi yang dicurigai sebagai data identitas lama, termasuk salinan ijazah milik Dedi Firmansyah, beberapa pas foto jadul, serta 2 KTP atas nama berbeda, satu atas nama Mulyono, dan satu lagi Dedi Firmansyah. Namun yang membuat bulu kuduk penyidik berdiri adalah penemuan satu benda kecil di bawah jok pengemudi. Sebuah flash disk berwarna hitam, dilabeli dengan tulisan tangan spidol. Tidak semuanya seperti yang kau kira, tim langsung membawa flash disk itu ke laboratorium digital forensik. Setelah diperiksa, isinya mengejutkan. Ada 4 video pengakuan berdurasi total 17 menit, direkam menggunakan kamera ponsel dari sudut ruangan sederhana. Dalam video itu, tampak sosok yang diyakini sebagai Mulyono duduk di depan kamera. Wajahnya terlihat pucat dan tegang. Ia mengenakan batik biru tua dan terlihat seperti baru saja menangis. Saya tahu semua akan terbongkar. Ini bukan cuma soal ijazah. Saya hanya pion, dan saya dipaksa memilih, ikut bermain atau dihancurkan. Mulyono menyebut beberapa nama dalam video. Nama-nama pejabat tinggi dan pengusaha besar yang diduga turut terlibat dalam jaringan pemalsuan identitas dan sertifikasi akademik sejak 2 dekade lalu. Ia mengaku pernah ditawari jalan pintas untuk naik jabatan asalkan bersedia memakai identitas bersih dan tidak bertanya macam-macam. Saya diminta menggantikan seseorang yang telah dihapus. Nama Dedi Firmansyah adalah nama yang ditawarkan kepada saya. Saat itu saya takut, saya bodoh, dan sekarang semuanya kembali menghantui saya.
Video itu diakhiri dengan pernyataan yang membuat penyidik semakin waspada. Kalau video ini ditemukan, artinya saya mungkin sudah tidak ada. Atau, saya sedang diburu. Video tersebut langsung dijadikan barang bukti utama. Pihak kepolisian kini menghadapi dua tantangan: mencari keberadaan Mulyono, hidup atau mati, dan menelusuri jaringan besar yang selama ini beroperasi dalam diam. Di sisi lain, seorang tokoh misterius bernama Bos G, yang disebutkan singkat dalam video Mulyono, mulai menjadi fokus perhatian. Siapa dia? Dan seberapa dalam keterlibatannya? Nama Bos G, yang disebut dalam video pengakuan Mulyono langsung menjadi fokus penyelidikan tim gabungan dari Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Meski tidak disebutkan lengkap, konteks video memberi petunjuk bahwa sosok ini adalah dalang utama di balik jaringan pemalsuan identitas dan ijazah yang melibatkan sejumlah pejabat serta oknum kampus swasta. Penelusuran awal membawa penyidik pada nama seorang pengusaha kontroversial asal Jakarta bernama Gunawan Halim, atau lebih dikenal dengan sebutan Bos G, di kalangan bisnis bawah tanah. Gunawan dikenal sebagai pemilik beberapa yayasan pendidikan, namun namanya pernah muncul dalam kasus skandal mahasiswa siluman tahun 2009. Meski kala itu berhasil lolos dari jerat hukum yang mengejutkan, Gunawan memiliki akses legal ke data akademik, kependudukan, dan rekam digital sejumlah universitas swasta dan lembaga pelatihan kerja. Ia dikenal sebagai donatur besar yang disebut banyak membantu kampus-kampus kecil yang hampir bangkrut. Namun di balik itu diduga menjalankan bisnis gelap, menjual identitas akademik yang valid tapi digunakan oleh pihak yang berbeda. Salah satu penyidik senior, AKBP Dwi Ramadan, mengungkapkan, "Kami menduga jaringan ini tidak hanya memalsukan dokumen, tapi membuat sistem data palsu yang seolah asli, dengan melibatkan orang dalam di Dinas Pendidikan dan beberapa perguruan tinggi." Dari rekam jejak transaksi keuangan Mulyono, diketahui bahwa pada tahun 2002, tahun yang sama saat ia muncul sebagai lulusan sarjana, ada aliran dana misterius sebesar Rp250 juta ke rekening yayasan milik Gunawan Halim. Jumlah itu saat itu cukup besar, dan tidak tercatat dalam laporan pajak Mulyono. Kecurigaan semakin kuat saat diketahui bahwa Dedi Firmansyah, pemilik asli ijazah, pernah tercatat sebagai mahasiswa penerima beasiswa penuh dari yayasan milik Bos G. Ia bahkan sempat tinggal di mes khusus mahasiswa binaan yayasan tersebut, sebelum tiba-tiba menghilang dari kampus dan tak pernah terdengar lagi. Dugaan mulai mengerucut, Dedi Firmansyah dihilangkan secara sosial, dan identitasnya diberikan kepada Mulyono, sebagai imbalan atas kesetiaan dalam jaringan birokrasi yang dikendalikan dari balik layar oleh Bos G. Namun satu hal belum jelas, kemana Mulyono sekarang? Dan apakah ia masih hidup? Sore itu, tim penyidik menerima laporan dari warga di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang, tentang seorang pria asing yang terlihat panik dan menginap di rumah kosong milik warga yang sedang merantau. Warga mengenali wajahnya dari berita viral, dan benar saja, pria itu adalah Mulyono. Namun saat tim tiba, rumah tersebut sudah kosong. Di lantai kayu, hanya tertinggal selembar kertas dengan tulisan tangan. "Saya tak bisa lari dari semua ini. Tapi saya akan tunjukkan apa yang kalian tutupi selama ini."